Ada hal aneh yang diamati oleh netizen. Ketika itu Pak Jokowi mengantarkan ya kepulangan Pak Prabowo dari Solo menuju ke Jakarta tentunya. Nah, terlihat Pak Jokowi tidak mau bersalaman ya, enggan bersalaman, melainkan hanya seperti ini saja. Ada apa teman-teman semua? Apa karena penyakit kulit dari Pak Jokowi sendiri atau bagaimana? Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya. Tampak sekali ya di video tersebut ya, yang dimana banyak dari pejabat-pejabat yang ingin bersalaman dengan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lebih untuk seperti ini saja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah juga, tapi memang agak lain aja gitu. Karena kan seringnya kan Pak Jokowi ya mau bersalaman, kecuali memang dari dahulu nggak mau bersalaman kan. Nah, netizen pun menilai di sini, sepertinya memang sakitnya Pak Jokowi ini belum sembuh total gitu ya. Tapi kenapa justru Pak Jokowi terus-terusan untuk tampil dan juga bahkan kemarin itu sempat datang ke PSI kan, berpidato di sana untuk mendukung penuh PSI gitu ya. Nah, di mana netizen kan menginginkan ya beliau istirahat saja lah ya, namanya udah umur juga, terus lagi sakit juga, kenapa harus memaksakan gitu? Apakah ada kegentingan di sana? Tahu sendiri kan netizen terus mengkaitkan gitu. Ya tapi sebelumnya juga kita tahu ya bagaimana kondisi dari Pak Jokowi sendiri gitu. Memang beliau itu masih sakit dan sakitnya cukup serius karena udah berbulan-bulan juga loh. Udah lama ya, lebih lah kalau dari 1 bulan tuh lebih ya dari sepulangnya beliau dari Vatikan kan, dan itu berlangsung sampai hari ini ya, apalagi kemarin itu sempat kan wajahnya lebam dan lain sebagainya. Dan juga ya kalau kita melihat di akun X ya, ada netizen beberapa yang berkomentar gitu ya, ini tweetan dari inilah.com ya, Jokowi antar Prabowo ke tangga pesawat tapi kok enggan berjabat tangan katanya ya. Dan langsung saja kita lihat komentarnya ya, mungkin masih ada wudhu takut batal kali katanya. Ntar nular karena penyakit kulitnya yang udah berbahaya, banyakin istighfar dan taubat, jangan terus membuat zolim ke rakyat katanya. Berarti penyakitnya menular tuh, mungkin bukan muhrimnya. Ada-ada aja netizen kalau komentar ya. Tapi yang pasti Pak Jokowi memang ada sakit gitu. Lalu kalau kita melihat komentar dari Sylvester ya teman-teman semua, beliau sempat mengatakan bahwasanya Pak Jokowi nggak lagi ke politik gitulah ya. Buat Jokowi juga nggak mau ke partai gitu ya. Nanti kita lihat statementnya. Ini dia. Ketika ujian dunia dari sebuah kebohongan telah ditunaikan, kenapa kesombongan dirimu tak hendak dihentikan, wahai Jokowi? Apalagi yang hendak ditunggu, semua akan sia-sia dibawa dalam kematianmu dan kehancuran yang abadi. Kalau saya tegaskan lagi, Pak Jokowi ditinggal oleh partai-partai pendukungnya, benar atau tidak? Terus untuk apa ditinggal orang, beliau juga udah sekarang ini pensiun gitu loh, ya kan? Pak Jokowi nggak butuh partai-partai itulah, ya kan? Gimana mau ditinggal? Pak Jokowi juga udah nggak bermain politik ini kan hanya karena diserang gitu loh. Bentar nih, Pak Jokowi juga udah nggak bermain politik gitu ya. Secara bersamaan setelah kata-kata dari Sylvester ini, Pak Jokowi datang ke PSI dan mengatakan bosnya akan mendukung full PSI. Dengan kata lain, kalau dari pengamat politik ya Pak Jokowi nyemplung lah ke partai PSI tersebut. Dan bahkan ada dari kadernya juga ada yang mengatakan PSI ini tanpa darah Jokowi ya bakalan hilang gitu loh. Kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Kalau perlu saya bilang pada Grace,
nangis kencang-kencangnya saat ketemu Pak Jokowi. Apalagi partai ini didirikan karena kecintaan kita kepada dia. Jadi lucu aja gitu. Di sisi lain ngomong A, di sisi lain terjadi B. Jadi makin kocak aja gitu. Kita dengerin lagi. Pak Jokowi juga menerima banyak orang karena memang masyarakat. Dari tanggal 20 Oktober, hari pertama itu saya ada di sana gitu. Masyarakat berinisiatif, berbondong-bondong datang. Apanya yang kita harus persepsikan Pak Jokowi ditinggal buat apa? Orang Pak Jokowi juga udah sekarang nggak berpolitik praktis kok gitu loh. Oke. Ya kan? Pertanyaannya sebenarnya kalau pensiun dari politik, ini relawan-relawan masih menyebut relawan Jokowi itu juga buat apa lagi gitu. Kan Pak Jokowinya udah pensiun, kecuali Pak Jokowinya mau maju lagi, ada relawan lagi gitu kan. Loh kalau Pak Jokowinya pensiun dari politik, relawan-relawan yang menyebut dirinya relawan Jokowi itu juga lagi buat apa gitu. Nah ini bener banget nih apa kata Bung Ray Rangkuti ya. Buat apa lagi gitu. Sedangkan Pak Jokowi katanya mau pensiun dari politik ya. Tapi di sisi lain Pak Jokowi mendukung full PSI. Ini gimana ini? Aduh makin kocak aja ya. Kalau bicara soal banyak rakyat yang akhirnya berkunjung ke rumah Pak Jokowi gitu, ya wajar saja sih. Karena kan memang dibuka gitu loh. Misalnya Pak SBY juga membuka rumahnya untuk masyarakat bisa datang. Pasti banyak lah orang yang datang ke rumah Pak Jokowi gitu. Tapi itu tidak bisa dipresentasekan dari seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya gini, hanya berapa persen yang datang ke situ gitu dari seluruh rakyat Indonesia. Kan paling cuma 0,00 gitulah ya. Kalau kita melihatnya secara global seluruh Indonesia kan gitu. So what? Tapi yang bikin rakyat tetap jengkel dan emosi ini kenapa kemarin tuh Pak Prabowo kok datang ke rumah Pak Jokowi dan melaporkan. Jadi seolah-olah itu Pak Prabowo sebagai menteri, Pak Jokowi sebagai presidennya dan posisi duduknya itu loh. Ini yang membuat rakyat semakin aduh Pak kok Bapak merendahkan kayak gitu loh. Sedangkan Bapak ini adalah presiden yang dimana Bapak lah yang berada di pangkat tertinggi di negara ini. Jelas dong akhirnya netizen berkomentar banyak ke akunnya Pak Prabowo. Kita lihat videonya. Akun media sosial Presiden Prabowo Subianto banjir komentar warganet soal kasus ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Banyak warganet mempertanyakan keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara ke Tom Lembong. Lantas warganet mempertanyakan soal keputusan yang ditengarai bernuansa politis itu. Warganet menagih janji Prabowo yang akan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia yang bebas dari intervensi manapun. Sebagian warganet mengaku menyesal memilih Prabowo Subianto. Ini yang jadi pemimpin di negara ini tuh siapa sih? Sebenarnya Jokowi atau Prabowo sih? Kenapa malah jatuhnya Prabowo menghadap kepada Jokowi? Menceritakan, melaporkan perjalanan ke luar negeri dia kepada Jokowi. Kenapa? Ya cuma bingung aja gitu loh. Sekelas presiden, orang nomor 1 di Indonesia, malah menghadap kepada mantan presiden. Kayak gini, pendukung-pendukung Prabowo bilangnya Prabowo adalah macan Asia. Alah ternyata Prabowo nggak lebih dari lansia biasa. Ya bayangkan, sekelas udah jadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia, orang yang punya kuasa penuh, kendali penuh, semua sistem, semua birokrasi atas negara ini, negara sebesar Indonesia, tapi malah menghadap kepada Mulyono. Dan jujur aja, di mana sih harga diri Prabowo sebagai presiden? Di mana? Sekelas orang nomor 1 di Indonesia, tapi malah menghadap kepada mantan presiden. Atasan bukan, ketum partai bukan. Dan kira-kira nih, apa yang bakalan diceritakan Prabowo kepada Mulyono soal perjalanan ke luar negeri dia? Apakah Prabowo akan menceritakan bahwa dia berhasil menurunkan tarif ekspor 19%? Tapi di saat yang bersamaan, Prabowo berhasil juga menggratiskan tarif ekspor Amerika Serikat ke Indonesia 0%. Apakah Prabowo akan menceritakan bahwa dia berhasil menandatangani perjanjian dagang yang isinya adalah Indonesia diwajibkan untuk mengimpor BBM sebesar 244 triliun, Indonesia diwajibkan untuk membeli 50 unit pesawat Boeing, Indonesia diwajibkan untuk mengimpor alat pertanian dari Amerika Serikat senilai 73 triliun.
Prabowo juga memberikan akses ekonomi secara penuh kepada Amerika Serikat soal ekonomi Indonesia? Apakah itu yang akan diceritakan? Dan apakah Prabowo akan menceritakan di saat dia menggratiskan tarif ekspor Amerika Serikat ke Indonesia, rakyatnya sendiri malah dibebani pajak sebesar 11%? Apakah Prabowo akan membanggakan itu di depan Mulyono? Rakyatnya sendiri dibebani pajak sebesar 11%. Tapi Amerika Serikat malah tarif ekspornya digratiskan. Kayak gini, Prabowo kemarin bilang, "Hei antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia." Hei antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Di mana bersama rakyat Indonesianya? Di mana? Omon-omon. Apalagi kau bela-bela antek asing. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sambil kayak nyenyir gitu. Aduh, sedih saya melihat presidenku seperti itu, kayak nyinyir kepada rakyat. Bapak lupa 3 kali kalah. Bapak lupakah 3 kali kalah? Dan Bapak menang itu juga dibantu rakyat, juga dengan segala hal-hal yang rakyat tidak ketahui. Kok nyinyir rakyat, Pak? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Memang gelap, Pak, karena banyak maling-maling uang negara. Dan Bapak janjinya ngomong kosong. Akan saya kejar koruptor ke Antartika, sampai ke ya kolong-kolong jembatan kayak apa kayak. Aduh, sedih. Sedih, teman-teman sedih. Kalau dibilang sebentar lagi 17 Agustus berarti kan merdeka. Udah keberapa tahun kita merdeka? Semangat ya yang ngelamar ya. Semangat, Pak. Iya harus semangat ya. Mudah-mudahan tuh lihat tuh kayak gini tuh, Masya Allah. Gusti, aku. Kata-kata, Pak. Ya. Pak, saya dari jam 3 subuh, Pak. Tuh jam 3 subuh katanya, Masya Allah. Sedih. Ya, mudah-mudahan aku doakan saya Sukabumi katanya jauh-jauh. Ya Allah. Sedih kalau lihat kayak gini ya teman-teman. Sedih, teman-teman sedih. Kalau dibilang sebentar lagi 17 Agustus berarti kan merdeka. Udah keberapa tahun kita merdeka. Tapi begini kenyataannya teman-teman. Merdeka tuh kalau menurut saya cuma untuk orang-orang yang punya jabatan saja nih. Masyarakatnya lihat tuh. Untuk ngelamar aja Masya Allah cari kerja ini. Jadi mohonlah untuk ke pemerintah tolong sediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, kasihan ya Allah. Tuh lihat tuh Idolmat katanya informasinya cuma menerima 50 untuk cewek, 50 untuk cowok, tapi nggak tahu nih yang lamarnya kayak gini. Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan aku doakan kepada yang ngelamar. Selain di sini mudah-mudahan ada tempat yang lain juga ya. Mudah-mudahan sukses. Prabowo bertemu Jokowi cerita soal hasil lawatannya dari luar negeri. Presiden Prabowo mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo hari Minggu kemarin terkait pencapaian pemerintahan yang dipimpinnya. Dan kita lihat pertemuannya dilakukan secara tertutup, di mana beliau didampingi oleh Wakil Presiden sekaligus putra sulungnya Jokowi, yaitu Gibran, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Bahkan diketahui Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, sempat menyambut kedatangan kepala negara. Menariknya, apa yang terjadi di Solo itu menggambarkan sesuatu hal yang membuat bingung ya. Bagaimana seringnya Presiden Prabowo melapor ke Solo, ke Jokowi yang sudah merupakan mantan presiden. Dengan lucunya Presiden menghadap ke Wakil Presiden dan melapor ke mantan presiden. Yang jadi pertanyaannya, apa mungkin hanya itu saja yang dibahas? Apakah ada bahasan yang, ya mungkin melapor mengenai kasus Tom Lembong yang berhasil disukseskan oleh Prabowo? Karena itu mungkin adalah pesanan dari Jokowi, atau mau melapor mengenai banyak hal? Mungkin ijazah palsu mungkin. Jadi buat teman-teman, kira-kira apa yang mereka bahas di Solo, dan kenapa Presiden Prabowo rutin
mengunjungi Solo? Apakah ada sesuatu yang harus dilaporkan? Apa masih balas budi setelah kemenangan kemarin? Atau kita lihat. Dan yang lebih lucunya lagi, beberapa menteri yang dari Solo terlihat sedang berjoget ria di tengah banyak masalah di negara kita mengenai pengangguran masih tinggi, banyaknya komisaris yang berasal dari wamen-wamen. Lihat aja deh videonya. Jadi menurut teman-teman, apa urgensinya Prabowo sering mengunjungi Solo? Dan kenapa nggak mantan presiden lain juga dimintai masukan mengenai permasalahan negara ini? Kenapa hanya Pak Jokowi? Think smart, bro.